dijelaskan tenaga kerja naik di sektor pertanian itu kenaikannya berapa dan apakah ini masuk tadi milenial atau bagaimana? Yang pertama ini milenial. Kenapa meningkat jumlah tenaga sektor pertanian? Yang pertama adalah kita mentransformasi pertanian tradisional ke modern. Kita membangun rencana 3 juta hektar. 3 juta hektar ini kita membuat setara dengan negara maju. Seperti Amerika dengan China. Kita membuat setara dengan teknologinya. Kita buat klaster sehingga anak-anak muda turun. Bagaimana menarik agar milenial generasi Z mau turun? Sekarang sudah 27.000 ikut. Bagaimana caranya supaya ikut? Yang pertama adalah menggunakan teknologi tinggi. Yang kedua adalah pendapatannya lebih tinggi kalau dia menjadi pegawai atau pekerjaan lainnya. Alhamdulillah testimoni mereka dari Maroke, dari Kalimantan dan Aceh itu pendapatannya rata-rata 15 sampai 20 juta. Kita berikan fasilitas, kita berikan alat pertanian hibah untuk mereka. Dan nanti ini insya Allah berkelanjutan. Ekspor kita kenapa meningkat? Ada yang menarik. Salah satu contoh, kelapa, bahkan industri dalam negeri itu agak kesulitan. Kenapa? Harga kelapa tiba-tiba naik 1.300 per kilo, 1.350. Tiba-tiba naik 5.000 sampai 10.000. Dan ada pergeseran pola konsumsi. China, India dan Eropa itu coconut milk, VCO. Ada coconut milk, kemudian VCO. Ini dikonsumsi karena ini sehat. Dari dulunya susu bergeser. Nah sekarang kita, Bapak Presiden minta hilirisasi agar ekspornya lebih tinggi. Tahu? Sekarang harga 1.350 per kilo. Kalau ini dihilirisasi kita ekspor VCO dan air kelapa kita kemas dengan baik, itu sekarang ekspor 24 triliun. Dan kalau ini kali 100 itu menjadi 2.400 triliun. Itu baru kelapa. Inilah maksud Bapak Presiden, kita melakukan hilirisasi. Jadi yang kita ekspor adalah bahan jadi. Yang kedua, kakao coklat kita processing dalam negeri sehingga menjadi coklat yang kita ekspor, bukan kakao mentah dan mente kita ekspor ke negara lain. Nah, itulah mimpi-mimpi kita ke depan. Yang mana demandnya tinggi tingkat dunia, itu yang kita hilirisasi sekarang. Itu bisa peningkatan ribuan triliun. Oke, silakan yang kedua. Silakan. Selamat pagi Bapak, saya Martia dari CNBC Indonesia Pak. Pak izin mau minta dielaborasikan lagi terkait dengan efisiensi yang tadi Bapak sampaikan. Efisiensi apa saja sih Pak sampai harga pupuk bisa turun sampai 20% Pak? Terima kasih Pak. Wah, ini jeli banget. Ini mantap-mantap. Inilah pertanyaan yang ditunggu banyak orang. Yang pertama adalah, ini tolong dicatat, ini menarik. Ini persoalan cara. Kami tongkrongi 3 minggu bersama ini direksi-direksi luar biasa, komutnya luar biasa, Pak Dar ini luar biasa. Nah, kita tongkrongi, perhatikan dulu subsidi di hilir, pupuk yang ada kita subsidi di hilir. Sekarang ini kan milik negara. Apa salahnya kalau kita bergeser subsidi di hulu, bahan baku, inputnya ini kita geser, inputnya yang kita subsidi. Tentu jumlahnya kecil kan, kita hemat kurang lebih dari total 10 triliun. Yang pertama, kita hemat bunga bank karena pembayarannya di akhir tahun. Benar? Katakanlah 7%, 7 kali bulat 7 kali 5, 3 triliun bunga saja. Ini kita hemat, baru bunga. Yang kedua adalah subsidi itu yang ada regulasi kita adalah cost plus. Artinya apa? Kalau 10 triliun biaya operasional, 10% untungnya itu 1 triliun. Kita ini bongkar. Karena kenapa? Tidak menguntungkan negara. Contoh, pabrik tua
itu lebih banyak untungnya daripada pabrik baru. Saya ulang, pabrik tua lebih banyak untungnya daripada pabrik baru. Kenapa? Karena biaya operasional pabrik tua ditambah 10%. Tentu menguntungkan kalau pabrik tua kan, karena biayanya banyak. Jumlah biaya ini ditambah 10%. Oke? Berarti ini yang menguntungkan bagi PT Pupuk Indonesia, tapi tidak menguntungkan bagi petani dan negara. Akhirnya kita ubah adalah profesional, berapa biayanya, silahkan operasikan sendiri. Tentu memilih pabrik baru. Kalau pabrik baru, pabrik tua aku bandingkan. Pabrik tua menggunakan bahan baku gas itu 43%. Pabrik baru itu bisa 22%, 23%. Ini hampir separuh. Kita bisa mendirikan pabrik baru karena efisiensi efektif tadi. Rancangan kita adalah membangun 7 pabrik baru 5 sampai 10 tahun. Tetapi ini dirutnya dan komutnya mengatakan bisa diresmikan sebelum 5 unit sebelum 2029. Dan ini adalah revolusi luar biasa. Saya ulangi supaya pelan-pelan, supaya paham. Yang tadi bertanya, perhatikan. Dulu subsidi di hilir kita tarik. Di sini 44 triliun kita tarik subsidinya di bahan baku. Berarti lebih murah kan? Kita efisien. Bunga bank, kemudian yang tadi regulasi yang mengikat bahwa biaya ditambah 10%. Tentu logikanya makin tinggi biaya operasional, untungnya makin tinggi kan? Dan lebih menguntungkan pabrik, ini peraturan lama ya, pabrik yang tua, umurnya 50 tahun ya, umurnya 50 tahun lebih menguntungkan daripada pabrik yang umurnya 1 tahun. Bayangkan, ini puluhan tahun kita bongkar atas perintah Bapak Presiden. Hasilnya adalah menarik. Ada yang aku lupa satu. Sekarang turun biaya 20%. Ada tambahan volume 700.000 ton tanpa menambah biaya. Inilah yang diinginkan revitalisasi Bapak Presiden. Perintah kami langsung dan petani menikmati. Bahkan ada volumenya subsidi 1 juta ton. Bisa. Ya 700 enggak apa-apa. Yang terpenting biaya tetap turun, harga untuk petani kita padi saja itu 29 juta dengan keluarganya 100 juta lebih. Itu turun 20%. Jangan pernah kita bayangkan, aku ini petani, aku ini keluarga petani, bisa merasakan apa dirasakan petani seluruh Indonesia. Saudara-saudara kita. Turun 100 rupiah, 10 rupiah, apalagi 400 rupiah per kilo. Itu luar biasa bagi petani Indonesia. Kami punya sejarah, mau beli ubi saja 3 biji, uang saya 5 rupiah. Itu tidak cukup waktu itu. Jadi aku bisa merasakan, kami mengerti denyut nadi ekonomi petani Indonesia. Oke, ada yang lain? Itu menarik, silakan. Sebelumnya izin Bapak, selamat pagi. Saya Edwin dari Kompas TV. Apresiasi untuk paparan dan harapannya 4 tahun ke depan bisa lebih baik Pak. Tapi terkait dengan law enforcement Pak, tadi disebutkan berkali-kali akan ada penegakan hukum bagi yang melanggar. Law enforcement seperti apa dan kolaborasi yang dijalankan di bagian satuan tugas untuk nantinya menilik dan pastinya melakukan proses hukum. Terima kasih. Sekarang ini sudah ada evidence, sudah ada fakta, sudah ada bukti. Bukan omong-omong. Tersangka hari ini pupuk itu puluhan, beras 41. Pak Kapolri kemarin datang sini. Ini ada Satgas Pangan, ada dari Kejaksaan. Ini tidak main-main. Kita tindak langsung. Ini baru 11 bulan. Sudah 12 bulan. Itu yang tersangka mungkin ya sudah 60-70. Itu baru 1 tahun. Dan Anda tahu yang tersangka itu banyak, ada minyak goreng, kemarin ada minyak goreng tuh, ada beras, pupuk palsu. Kemarin terakhir 2039, itu tidak mudah.
Kami lapor Bapak Presiden, ini ada lagi melanggar, gaspol. Jawabannya sederhana, satu kata, gaspol. Terima kasih Bapak Presiden. Itu sudah dilihat langsung kan, tindakan beliau. Tidak ada kompromi bagi pelaku kejahatan terhadap hajat hidup orang banyak. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Itu selalu pesan Bapak Presiden. Jadi kita kawal bersama. Nanti ini ada nomor telepon, begitu masuk dari Polda, Polres, sampai Polsek menindaklanjuti. Dan itu kita sudah sepakat. Pak Jaksa Agung kami sudah sepakat, Pak Kapolri sudah sepakat, TNI luar biasa. Bapak Ibu sekalian, perlu aku sampaikan seluruh capaian ini bukan saya, kita semua. Ada TNI luar biasa, berjibaku di lapangan. Terima kasih, kami mewakili petani Indonesia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada jajaran TNI, pada Panglima Kasat, Kasau, seluruh Indonesia yang memberikan perhatian pada sektor pertanian. Yang kedua, Pak Kapolri, seluruh kepolisian, seluruh Indonesia, Kapolda, Kapolres, sampai Polsek, kami ucapkan terima kasih. Juga Pak Jaksa Agung, sampai Kajati, Kajari, kami ucapkan terima kasih. Ini adalah hasil kerja anak bangsa, bukan saya. Kami hanya bagian kecil. Dan media, teman-teman media, kami banyak melakukan punishment, tindakan, karena ada berita di media, kami telusuri. Terima kasih teman-teman media. Tolong beritakan kritik yang konstruktif. Kami tunggu teman-teman media. Asal satu aku minta, jangan fitnah. Kalau sekali-sekali bolehlah kita saling komunikasi. Tolong, ini keliru. Tapi jangan ada kesengajaan. Ini negara milik bersama. Tidak menutup kemungkinan nanti dari media atau tentara, TNI, Polri jadi Menteri Pertanian. Kita tidak tahu. Atau Pimpret ini jadi Menteri BUMN. Dulu ada Pak Dahlan. Jadi ini kerja bersama. Makasih ya. Makasih semua. Pak, cukup ya Pak. Karena saya ada acara, Dinda. Pak, satu ya. Langsung to the point apa? Ini terkait penurunan, apakah kualitas pupuknya juga ada penurunan atau sama? Enggak. Yang ada, perhatikan. Kualitasnya tetap, kalau perlu ditingkatkan. Tetapnya sudah pasti. Yang kedua, volumenya bertambah. Yang ketiga, harganya turun. Yang keempat, tambahan APBN untuk subsidi tidak bertambah. Cantik kan? Nah, itulah Prabowo Subianto. Itulah Bapak Presiden kita.